Baiklah, halo selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita dengan teknik diskusi topik khusus pada hari ini, saya harap teman-teman dapat mengisi daftar hadir ya untuk mempermudah pendataan kita pada hari ini. Nah, selamat datang teman-teman. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita hari ini, marilah kita berserah diri sejenak seraya berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita, ada baiknya saya dan teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky Elsianturi selaku PK dan asisten PK saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Nasution. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, hendaknya kita mengetahui kegiatan apa yang saat ini akan kita lakukan. Jadi, teman-teman ada yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Jika ada, silahkan acungkan tangannya. Jika tidak ada, saya akan menjelaskannya. Baiklah, mungkin tidak ada. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas topik khusus dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan bimbingan kelompok itu apa. Nah, yang pertama itu melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Dan yang ketiga itu melatih kita untuk membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, semua anggota kelompok diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah maupun saling menyalahkan. Yang ketiga itu, tunjuk tangan terlebih dahulu atau sebutkan namanya jika ingin menyampaikan pendapat. Bergantian berpendapat ya sesuai kesepakatan jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cara pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas dalam bimbingan kelompok ini. Selama melakukan kegiatan BKP ini, kita yang berpedoman dan mematuhi 4 asas. Yang pertama itu, asas keaktifan diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang akan dibahas. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Diharapkan setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-saran. Yang ketiga ada asas kemandirian, diharapkan anggota kelompok mandiri dan melakukan alternatif pemecahan masalah. Yang keempat itu ada asas kenormatifan, diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat. Baiklah, apakah kalian semua sudah saling kenal? Jika belum, mari kita memperkenalkan diri masing-masing. Yang perlu diperkenalkan adalah nama dan asal daerah. Baiklah, silahkan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nabila, asal daerah saya dari Medan. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Desi Francesca Lopo. Saya berasal dari Samosir. Perkenalkan, nama saya Nurani Safiska. Saya berasal dari Labuan Batu Selatan.
Dan mungkin ada satu lagi tadi saya lihat Nanda Andita. Baiklah, mari kita mulai layanan BKP hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang saya tentukan. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap, Bu. Baiklah teman-teman, hari ini topik yang akan kita bahas adalah informasi seputar pengetahuan karir setelah tamat SMA. Sampai di sini untuk penjelasan saya mulai dari tadi, ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Oke, Bu. mungkin tidak ada ya, baiklah. Oke, baiklah. Topik yang akan kita bahas adalah informasi seputar pengetahuan karir setelah tamat SMA. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, menurut teman-teman mengapa penting ini topik ini penting untuk dibahas? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilahkan ya. Saya, Ya, silahkan Nabila. menurut saya sangat penting karena dengan adanya topik layanan informasi karir ini, kami para siswa bisa lebih memahami apa itu karir dan bisa memilih jenjang karir sesuai dengan minat dan bakat kami. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bila. Selanjutnya ada yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Saya, Bu, Ya, silahkan Desi. menurut saya bekerja atau kuliah setelah lulus SMA atau SMK itu pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi biar nanti ke depannya nggak bingung dalam merencanakan tujuan hidup saya ataupun orang di luar sana, penting juga bagi kita membahas terkait topik yang akan kita bahas ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Desi. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, menurut teman-teman, apa faktor penyebab siswa itu salah jurusan? Jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Izin memberikan pendapat, Bu. Silahkan Nuranisa. Iya, jadi ada pun salah satu faktor penyebabnya itu mungkin yang pertama itu di mana peserta didik ini tidak tahu, Bu, tentang minat dan bakatnya, begitu. Atau kurangnya pemahaman tentang minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga dia tidak bisa untuk lebih eksplor lagi dalam dirinya. Terus mungkin yang kedua, kebanyakan orang tua juga tidak tahu minat dan bakat anaknya, jadi orang tua yang nentuin pilihannya. Udah kamu masuk di sini saja. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baiklah, bagus sekali ya Nuranisa. Terima kasih untuk pendapatnya. Teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Mungkin tidak ada lagi ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi seputar bimbingan karir. Nah, judulnya itu adalah lulus SMA mau kemana? Nah, setelah lulus kelas 3 SMA, euforianya pasti masih terasa, tetapi mungkin tidak berlama-lama. Karena setelah itu masuk masa-masa kebingungan mau kemana nih setelah tamat. Ketika masih SMA, hal ini mungkin belum terpikir dengan jelas karena masih terfokus untuk belajar materi-materi pelajaran di sekolah dan juga tuntutan harus mencapai nilai yang tentunya bagus untuk sebagai syarat lulus ujian akhir nasional. Sekarang setelah lulus, pertanyaan-pertanyaan itu akan semakin bergema dalam pikiran. Nah, ada beberapa pilihan yang mungkin terpikirkan dan yang dapat dipilih, yaitu yang pertama itu melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Bagi sebagian orang yang ingin melanjut ke perguruan tinggi, biasanya sejak SMA sudah dan jurusan apa. Memilih untuk kuliah pastinya tidak mudah. Pertama-tama, sebaiknya sesuaikan jurusan yang dipilih dengan minat dan kemampuan kita. Tidak perlu ikut-ikutan teman, karena teman misalnya dekatnya ingin masuk ke kedokteran, jadi pengen kuliah kedokteran juga lah. Padahal selama ini mungkin teman-teman lebih suka mengutak-atik komputer. Jadi pilihan jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita.
Bila teman-teman belum mengetahui apa yang menjadi minat dan kemampuannya, mungkin dapat dibantu dari meminta pendapat guru BK ataupun dari tes bakat minat yang disediakan oleh lembaga psikologi, terapan atau biro psikologi. Hal yang kedua dalam memilih melanjutkan kuliah ini, pertimbangkan juga perguruan tinggi yang akan dimasuki, bagaimana akreditasnya, bagaimana mutu dosennya, bagaimana lingkungan kampusnya, apa fasilitasnya, dan citra di mata masyarakat. Yang ketiga itu bahwa Indonesia mengenal jalur pendidikan diploma dan pendidikan sarjana. Nah, pendidikan diploma itu biasanya fokus pada skill, jadi lebih banyak mengasah keterampilan kerja dan biasanya lebih siap pakai ketika terjun ke dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan sarjana fokus pada pengembangan keilmuannya, jadi akan lebih banyak mikir dan menganalisa konsep. Yang keempat yang terjadi pertimbangan tentunya adalah biaya. Untuk hal ini perlu memperhitungkan sumber daya, apakah dari orang tua, beasiswa, atau membiayai diri sendiri. Tentunya hal ini perlu dibicarakan dengan donatur teman-teman semua ya. Yang kelima itu dapat dipertimbangkan apakah akan kuliah di luar kota atau di dalam kota, atau apakah tetap tinggal dengan orang tua atau pergi merantau. Mungkin jurusan yang kita pilih tidak terdapat di universitas yang ada di kota kita, sehingga harus pergi merantau. Contohnya jika tinggal di Medan dan ingin kuliah di teknik penerbangan, satu-satunya hanya terdapat di ITB Bandung. Berarti kita harus pergi ke Bandung. Yang kedua itu bekerja. Karena itu perlu melihat lapangan pekerjaan seperti apa yang menerima lulusan SMA atau SMK. Biasanya yang masih menerima perusahaan swasta adalah untuk posisi customer service, office boy, cleaning service, dan administrasi. Nah, bagi teman-teman yang lulusan SMK, biasanya lebih sesuai dengan jurusan SMK-nya. Contohnya lulusan SMK otomotif dapat bekerja di bengkel-bengkel motor atau mobil. Hal ini mungkin dipilih setelah melihat kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, atau mungkin karena keinginan teman-teman sendiri agar segera mandiri secara ekonomi, makanya memilih bekerja. Untuk pilihan ini, pertimbangkan lapangan kerja apa yang tersedia, mengingat lapangan kerja yang tersedia bagi lulusan SMA atau SMK itu sangat sedikit sekali, apalagi untuk menjadi PNS yang memang hampir tidak ada lagi kesempatannya. Karena itu, perlu melihat lapangan pekerjaan seperti apa yang menerima lulusan SMA atau SMK. Biasanya yang menerima itu yang saya bilang tadi, perusahaan swasta seperti office boy, customer service, dan administrasi. Yang keempat itu menikah. Di beberapa daerah di Indonesia masih sering kita jumpai bahwa anak-anak perempuan tamatan SMA atau SMK itu hanya menunggu dilamar. Namun tentunya menikah bukanlah pilihan yang bijaksana, karena menikah menuntut kematangan emosi, sosial, psikologis, mengingat tanggung jawab yang akan dipikul sebagai individu yang menikah juga akan besar sekali. Yang selanjutnya itu ada kursus. Nah, tujuan kursus ini adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi, kursus lebih banyak praktek daripada teori. Bahkan sering dilengkapi dengan magang atau praktek kerja lainnya. Jenis kursus yang bisa ditempuh pun banyak dengan biaya dan fasilitas yang bervariasi. Bagi mereka yang suka komputer, biasanya kursus di desain grafis supaya bisa merancang misalnya logo, kaos, banner, dan masih banyak lagi. Bisa juga bikin komik atau film kartun kalau kursusnya animasi 3 dimensi. Merancang website keren dipelajari di kursus desain web. Buat yang suka mode ikutan aja, kursus desain fashion kamu bisa jadi bukanlah hal yang tabu untuk diikuti. Banyak penjahit bagus bisa berpenghasilan tinggi dengan membuka usaha menjahitnya di rumah. Begitu juga dengan koki atau chef yang bisa menyajikan masakan enak, bisa buka usaha sendiri, atau kerja di restoran ternama. Yang selanjutnya itu bisa buka usaha sendiri. Mungkin masih jarang di negara kita atau di lingkungan kita itu lulusan sekolah, terus berusaha alias punya bisnis sendiri. Padahal ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kalau punya orang tua pengusaha, biasanya anaknya akan mudah mengikuti jadi pengusaha. Sayangnya, sebagian besar orang tua berharap anaknya menjadi seorang pekerja. Banyak usaha yang dilakukan oleh anak muda
Orang sering menyebut modal uang sebagainya perlu 1M, yaitu mau. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Modal uang bisa dicari dari keluarga sendiri atau pinjam sana-sini. Tidak semua usaha perlu modal uang besar untuk memulainya. Yang ketujuh itu bisa pekerjaan mandiri. Nah, pekerjaan mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan atau bawahan. Contohnya, pekerjaan mandiri adalah pengejar les privat, desainer web, pelatih olahraga, dan sebagainya. Untuk bekerja mandiri, kita harus punya ilmu dan keterampilan yang memadai. Lulus SMA bisa mengajar les privat untuk anak SD atau SMP. Tentu kita harus tahu dan menguasai bahan pelajaran apa saja yang dipelajari oleh anak-anak. Tidak perlu modal, hanya perlu mencari murid di sekitar tempat tinggal kita berada. Promosi bisa dilakukan dengan menyebarkan brosur ke sekolah terdekat atau ke rumah-rumah yang punya anak usia sekolah. Yang kedua itu adalah kita akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam karir. Yang pertama dan memiliki. Yang kedua memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam hidupnya. Yang ketiga memiliki kepercayaan diri dan juga optimisme yang tinggi. Yang keempat memiliki komitmen yang tinggi. Yang kelima terdapat peran dari keluarga dalam pengambilan keputusan karir yang mereka lakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu yang pertama itu kurangnya rasa percaya diri. Dalam struktur organisasi maka jumlah jabatan yang tersedia juga semakin sedikit dan semakin kompetitif. Yang kedua itu kebiasaan dan perilaku buruk. Penilaian-penilaian informal yang beredar di lingkungan kantor juga banyak mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan jabatan yang tepat. Ada kalanya seseorang memiliki kompetensi yang mumpuni namun tidak diimbangi dengan sikap kerja yang baik seperti kurangnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya info memahami jalan sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetensi pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Nilai-nilai apa yang Anda hargai dalam hidup dan apakah yang dianggap penting dalam hidup? Yang kelima itu kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri, pengetahuan, keterampilan diri. Hal ini menghambat seseorang untuk menemukan tujuan karir yang cocok untuk dirinya. Yang keenam ada ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Masalah terbesar dalam lingkungan serba cepat, beban kerja yang tinggi, dan informasi yang membludak adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Kesalahan dalam komunikasi itu terletak pada tidak jelasnya pesan seperti yang dimaksud pemberi pesan. Solusinya adalah luangkan waktu untuk mengkomunikasikan pesan kita dengan jelas dan efektif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten PK saya, yaitu Amanda. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya tadi kita udah mendapat penjelasan gitu ya teman-teman mengenai pilihan karir, kemudian tadi faktor pendukung, serta faktor penghambat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit gitu ya mengenai persiapan dalam pemilihan karir. Jadi apa saja sih yang memang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menentukan karir kita. Nah, yang pertama itu adalah personality atau kepribadian. Nah, di sini kita perlu mempertimbangkan kira-kira ada tidak sih kecocokan antara kepribadian kita dengan karir yang akan kita pilih. Kenapa? Karena ini nanti sangat sangat memiliki keterkaitan gitu. Nah, yang kedua adalah motivasi. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu hal yang penting, yang mana motivasi ini nanti akan mendorong kita apakah kita bersemangat dalam menjalankan karir yang telah kita pilih atau tidak. Maka di sini kita perlu ya teman-teman untuk memperhatikan motivasi kita dalam memilih karir. Nah, yang ketiga itu adalah skill atau keterampilan. Nah, jadi memiliki keterampilan ini merupakan kunci gitu dalam pemilihan karir. Jadi apakah nanti memang di karir yang telah kita pilih, di situ kita bisa mengembangkan skill kita atau tidak. Jadi memang kita perlu mempertimbangkan skill ini. Nah, yang keempat itu adalah value atau nilai-nilai.
Jadi ini terkait bagaimana keyakinan kita, pandangan hidup kita gitu ya terhadap pemilihan karir kita nantinya. Nah, yang kelima itu adalah kendala. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan gitu ya sebelum melakukan pemilihan karir. Kira-kira nanti kendala apa sih yang akan kita hadapi dalam memilih suatu karir? Nah, jadi kalau kita sudah dapat gambaran nih kira-kira kendala apa saja nantinya, maka ini akan mempermudah kita gitu dalam menjalankan karir yang telah kita pilih. Yang keenam itu kemudian adalah ambisi gitu. Jadi memang perlu kita ya mempertimbangkan kira-kira ambisi apa sih yang memang ingin kita capai gitu dalam pemilihan karir ini. Nah, yang ketujuh itu adalah kesempatan. Jadi memang kita perlu mempertimbangkan kesempatan-kesempatan yang datang gitu, karena kesempatan itu kan nggak datang 2 kali gitu. Jadi sebelum memilih karir kita memang harus mempertimbangkannya dengan matang. Jadi itu mungkin beberapa persiapan gitu ya atau pertimbangan yang memang perlu kita pertimbangkan dalam pemilihan karir. Selanjutnya di sini kita masuk ngebahas mengenai tips atau cara sukses gitu dalam pemilihan karir. Jadi ada beberapa hal gitu agar kita ini nantinya mampu gitu menjalankan karir kita dengan baik dan kita itu bisa sukses gitu dalam menjalankan pilihan kita. Nah, yang pertama itu adalah sikap positif. Jadi memang ini merupakan hal yang penting ya teman-teman, bagaimana kita bersikap positif gitu dalam menghadapi semua hal gitu. Termasuk di sini kita juga mempersiapkan strategi apa gitu. Nah, yang kedua itu adalah percaya diri. Jadi memang percaya diri ini juga merupakan hal yang tak kalah penting gitu. Bagaimana kita nanti mampu mengeluarkan potensi kita, bagaimana nanti kita hanya mampu gitu kan menjalankan kemampuan kita, bakat kita dengan percaya diri. Kemudian adalah kebiasaan positif. Jadi memang kita perlu gitu untuk melatih gitu kebiasaan positif kita. Karena kalau kita melakukan kebiasaan positif, maka otomatis dampaknya juga positif gitu ke diri kita. Kemudian yang keempat itu adalah buat pilihan yang tepat. Jadi memang kita perlu mempertimbangkan matang-matang karir apa yang akan kita pilih dan bagaimana karir ini memang udah tepat gitu untuk kita pilih agar kita melaksanakan karir ini nantinya dengan baik gitu karena memang udah sesuai dengan pilihan yang kita buat. Yang kelima itu adalah gunakan imajinasi kreatif. Jadi memang kita perlu gitu ya teman-teman untuk berpikir kreatif, bagaimana kita juga menggunakan imajinasi kita karena kreativitas ini merupakan salah satu kunci gitu dalam meniti karir. Kemudian adalah gigih. Artinya kita di sini memang perlu bersikap gigih gitu, pantang menyerah. Mungkin nantinya di dalam karir yang kita pilih pastilah gitu ya ada kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita mampu bertahan di situ dengan sikap gigih kita ini. Dan yang terakhir itu adalah punya tujuan. Jadi memang ini merupakan hal utama dan hal yang penting bagaimana kita sebelum memilih itu memang kita harus punya tujuan. Karena kalau kita memilih hal tanpa adanya tujuan gitu itu sama aja kita itu kayak melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Mungkin itu dia beberapa tips atau cara sukses dalam pemilihan karir. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada pemimpin kelompok untuk melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih. Baiklah, begitulah penjelasan tentang informasi karir, baik itu untuk studi lanjut ataupun pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke komitmen anggota kelompok. Nah, saya ingin mendengarkan komitmen atau harapan teman-teman semua setelah kita membahas topik ini. Siapa yang ingin berpendapat, dipersilakan. Saya. Iya, dipersilakan. Harapan saya semoga dalam topik ini kita semua bisa mengamalkan dan mempelajari topik bimbingan karir ini dengan baik agar bisa membantu diri kita dan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Nabila. Selanjutnya. Saya, Bu. Iya, persilakan Desi.
Kalau saya sendiri, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau beberapa faktor yang mendukung keputusan pilihan karir itu salah satunya punya komitmen yang tinggi. Jadi komitmen saya di sini nanti supaya tetap berkomitmen tentang apa yang akan saya tentukan. Jadi biar hasilnya lebih memuaskan di akhir nanti. Jadi kalaupun nanti misalnya saya gagal atau apa, saya nggak terlalu kecewa dan punya pilihan lain gitu untuk jadi pilihan keduanya. Oke, terima kasih untuk komitmennya. Jadi selanjutnya saya ingin mendengarkan teman-teman semua yang menyampaikan kesan mengenai kegiatan BKP kita pada topik hari ini. Saya ingin menyampaikan, izin Kak. Iya, silahkan. Jadi kesannya mengikuti BKP hari ini sangat menyenangkan dan juga kita dapat informasi yang baru tentang setelah lulus kuliah nanti mau kemana, seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Baiklah, mungkin tidak ada lagi. Jadi teman-teman, kapan lagi kira-kira kita akan membuat kegiatan seperti ini? Izin Bu, bagaimana kalau jadwalnya sama minggu depan Bu, tanggal 9 Juni 2022. Untuk jamnya juga sama Bu. Oh, baiklah, baiklah. Persiapkan diri masing-masing ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, silakan teman-teman menyampaikan pesan dan harapan tentang kegiatan BKP ini terkait dengan topik yang sudah kita bahas. Kesannya mengikuti BKP ini sangat menyenangkan, juga dapat teman baru. Mungkin untuk harapan ke depannya, di mana teman-teman yang lain bisa lebih aktif lagi untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Segitu saja, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Nuranisa untuk pendapatnya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan BKP ini, marilah kita berdoa lagi dan berserah diri kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Dadah. Sama-sama. Terima kasih, Bu.